Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka menang Pilpres 2024. Hasil ini diumumkan Komisi Pemilihan Umum pada Rabu 20 Maret 2024 malam. Ucapan dan doa mengalir dari sejumlah pihak, tak terkecuali dari pemimpin negara sahabat. Pesan menyentuh juga disampaikan oleh Titik Soeharto di Instagram pribadinya pada Kamis 21 Maret. Titik terlihat mengunggah sejumlah momen kebersamaan dengan Prabowo saat menggelar acara kemenangan terpilih menjadi presiden. Melalui keterangan unggahan, Titik lantas memberikan ucapan selamat kepada Mas Bowo, panggilannya ke Prabowo. Ia berharap Prabowo nantinya bisa menjadi presiden ke-8 Indonesia yang selalu dikaruniai kesehatan oleh Tuhan. Selain itu, dalam perjalanannya, ia dan Gibran selalu diberi petunjuk dan bimbingan, sehingga bisa memimpin Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil, dan sejahtera. Sementara dalam pidato kemenangannya, Prabowo mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang menggunakan hak pilihnya. Ia dan Gibran berjanji akan menjadi presiden bagi semua rakyat, termasuk yang tidak memilihnya saat pemilu. Selain itu, ia juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas rekonsiliasinya dengan Presiden Joko Widodo. Prabowo mengatakan Jokowi memiliki andil penting dalam rekonsiliasi besar antara kedua pihak yang bertanding dalam Pilpres 2014-2019. Ucapin selamat udah nggak Pak ke Pak Prabowo? Oh, udah lewat telepon Sama Mas Gibran juga. Sama Mas Gibran juga. Kita ucapin selamat. Udah. Merespon kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024, Presiden Joko Widodo mengaku sudah memberikan ucapan selamat. Diakui kepala negara, ucapan selamat disampaikan melalui sambungan telepon. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi seusai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup F di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Tidak hanya kepada Prabowo, Jokowi juga mengucapkan selamat kepada putra sulungnya Gibran. Sebelumnya, Presiden juga memberikan respon atas hasil pemilu 2024 yang telah ditetapkan oleh KPU pada Rabu 20 Maret. Presiden bersyukur proses rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu sudah tuntas dilaksanakan. Kepala negara lantas mengaku menghargai proses-proses yang ada. Selain itu, memberikan apresiasi kerja keras KPU hingga Bawaslu. Pasalnya, dengan kerja mereka, pemilu bisa berjalan dengan lancar. Diketahui KPU telah menetapkan hasil pemilu 2024 dengan kemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran. Prabowo Gibran berhasil mengungguli kandidat lainnya dengan meraih 96.214.691 suara. Kemudian pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di urutan kedua dengan suara 40.971.906. Terakhir, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD hanya mampu memperoleh suara 27.040.878 dari total 38 provinsi. Prabowo Gibran berhasil menang di 36 provinsi. Presiden Joko Widodo mengaku telah memberikan ucapan selamat kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka atas kemenangannya di Pilpres 2024. Saat ditanya apakah nantinya akan memberikan arahan ke Prabowo Gibran, kepala negara memberikan jawaban. Ditegaskan Presiden Jokowi, ia tak perlu memberikan arahan kepada Prabowo yang akan menjadi penerusnya. Menurut Jokowi, Prabowo sudah tahu apa yang terbaik untuk Indonesia. Hal ini disampaikan Jokowi seusai menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 21 Maret 2024. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum resmi menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Hal itu didasari hasil rekapitulasi perolehan suara pada 128 wilayah kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri
dan 38 provinsi. Rekapitulasi dilakukan KPU sejak Rabu 28 Februari 2024 hingga Rabu 20 Maret. Prabowo Gibran berhasil mengungguli kandidat lainnya dengan meraih 96.214.691 suara. Kemudian pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar berada di urutan kedua dengan 40.971.906 suara. Terakhir pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD hanya mampu memperoleh 27.040.878 suara. Dari total 38 provinsi, Prabowo Gibran berhasil menang di 36 provinsi. Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi, sementara Ganjar Mahfud tak unggul di provinsi manapun. Arahannya kepada calon presiden. Nah, nggak perlu lah Pak Prabowo. PSI P3 nggak lolos gimana? Mana yang baik untuk negara ini, saya kira. Makasih Pak. Dia udah tahu, PSI, ya. PSI. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberikan sindiran atas kemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menang dalam pemilu 2024. Hasto menyebut akan melawan kekuatan Presiden Joko Widodo yang dinilai ikut campur dalam proses pemilu. Dikatakan Hasto, partai pendukung Ganjar Pranowo Mahfud MD tetap solid meski diintimidasi. Ia menegaskan para partai pengusung harus berhadapan dengan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, kepala negara dinilai menyalahgunakan kekuasaan dari sejumlah aspek, mulai dari pengerahan bansos, instrumen hukum, hingga hasil pemilu yang dinilai sudah disetting. Hasto lantas mengklaim Ganjar Mahfud telah memiliki keunggulan sejak saat debat antar Capres-Cawapres berlangsung. Terlebih saat debat, istri Ganjar, Siti Atikoh, dan putranya, Alam Ganjar, selalu hadir menemani. Ia lantas memberikan sindiran atas kemenangan yang diperoleh paslon 02. Menurutnya, kemenangan hasil memanipulasi adalah kemenangan sementara. Selain itu, bagi mereka yang menyalahgunakan kekuasaan, disebut tak memiliki mimpi indah namun mimpi hukuman. Hal itu tentu akan berbeda dengan yang berjuang melalui kebenaran. Saya tadinya agak sedikit shock waktu saya dapat nilai 11 dari 100. Tetapi sekarang saya terima kasih sebetulnya dengan rival-rival saya kemarin itu. Semakin mereka ngejek saya, semakin rakyat cinta sama saya. Gitu. Ya, tadi disinggung masalah salah satu program strategis yang saya bersama Koalisi Indonesia Maju mengusung, antara lain makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Ini sangat strategis karena anak-anak Indonesia adalah masa depan Indonesia. Kalau tidak kita berani sekarang memberi gizi kepada anak Indonesia, 18 tahun lagi Indonesia akan mengalami sesuatu warga negara, suatu bangsa yang lemah fisik, lemah otak. Kalau kurang protein di saat masih anak-anak, sel otak tidak berkembang, sel tulang tidak berkembang, sel otot tidak berkembang. Untuk jadi kuli saja mungkin kalah sama bangsa Vietnam. Untuk jadi petani mungkin tidak kuat lagi. Untuk jadi prajurit tidak kuat lagi. Ini harus kita sadari. Karena itu saya bertekad untuk melaksanakan ini. Dan saya terima kasih. Saya dapat pencerahan ya. Dan bahwa dalam Islam memberi makan kepada mereka yang membutuhkan itu memang sangat diwajibkan. Berarti walaupun saya sering diejek dan sering dihina, nggak ada urusan saya. Saya tadinya agak sedikit shock waktu saya dapat nilai 11 dari 100. Tetapi sekarang saya terima kasih sebetulnya saya terima kasih dengan
dengan rival-rival saya kemarin itu, semakin mereka ngejek saya, semakin rakyat cinta sama saya. Gitu. Ya. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dinilai memiliki jalan sendiri setelah mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang menang dalam Pilpres 2024. Sikap Paloh dianggap kontras dengan Anies Baswedan yang menggebu soal gugatan hak angket. Pandangan ini disampaikan oleh pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti pada Kamis 21 Maret 2024. Surya Paloh dianggap hanya basa-basi mendorong sengketa pemilu 2024. Ray menyampaikan hal tersebut menanggapi respon Paloh yang menghormati keputusan tim nasional Amin yang ingin menggugat hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Namun di sisi lain, Paloh menerima hasil pemilu 2024 dengan mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Gibran. Ray menilai Ketum Nasdem itu hanya menjadikan dugaan pelanggaran pemilu 2024 sebagai catatan. Catatan-catatan buruk itu dianggap bukan sebagai prinsip yang harus diperbaiki. Lebih lanjut dikatakannya, semangat Nasdem untuk menggugat pemilu 2024 sudah tak ada lagi. Sementara sikap Paloh yang memberikan ucapan ke paslon 02 dianggap sebagai contoh baik bagi elit parpol. Nasdem bahkan dianggap memiliki jiwa besar menerima kekalahan dan menerima kemenangan. Pasalnya, kontestasi Pilpres 2024 dianggap sudah selesai secara aman, damai, dan demokratis. Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin. Sikap Ketua Nasdem Surya Paloh yang menerima hasil pemilu 2024 membuat relawan kecewa. Kekecewaan itu berbuntut diturunkannya bendera Nasdem yang terpasang di markas pemenangan Amin di Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat. Insiden ini terjadi pada Kamis 21 Maret 2024 sekira pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar baru selesai menggelar konferensi pers menyikapi hasil Pilpres 2024. Pada momen itu, para relawan memang turut menghadiri konferensi pers tersebut. Sesuai keterangan pers, para relawan tampak mengobrol di lokasi tersebut. Sementara seorang relawan yang mengaku dari barisan anak kolong, Amin, bernama Zaki Huda, tiba-tiba menghampiri tiang bendera yang berada di halaman markas pemenangan Amin. Bendera Nasdem itu berdampingan dengan bendera partai politik lainnya yang mengusung Amin, yakni PKB, PKS, dan Partai Umat. Tindakan Zaki mendapat pro kontra dari relawan lainnya. Diketahui sebelumnya, Ketua Nasdem Surya Paloh menyatakan menerima hasil pemilu 2024. Ia juga mengucapkan selamat atas kemenangan paslon 02 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Hal itu diungkapkan Surya Paloh saat menggelar konferensi pers di Nasdem Tower Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 20 Maret. Langkah Paloh dianggap bersimpangan dengan Timnas yang langsung mengajukan gugatan ke MK. Langkah Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang menerima hasil pemilu 2024 dipuji tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Paloh dinilai sebagai sosok kesatria yang mengakui dan menerima keunggulan serta kemenangan orang lain dengan jiwa besar. Pujian ini disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Mutia Hafid, di Jakarta pada Kamis 21 Maret 2024. Dikutip dari tribunnews.com, ia mengapresiasi sikap Surya Paloh yang langsung mengucapkan selamat ke Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Sikap ini, kata Mutia, menunjukkan senioritas Surya Paloh sebagai seorang politisi yang bijak. Pasalnya, sebagai seorang politikus, ia pastinya sudah melalui asam garam berbagai kontestasi nasional, baik Pilpres, Pilkada, dan lainnya. Lebih lanjut dikatakannya, Ketum Nasdem itu sudah move on dengan meyakini bahwa politik harus jalan terus. Selain itu, ia juga mengapresiasi Partai Nasdem yang akan membuka komunikasi baik dengan semua kubu, tak terkecuali paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 demi mengedepankan persatuan bangsa. Pihaknya juga berharap hal ini dapat diikuti oleh partai-partai politik lainnya.
Apalagi Capres terpilih Prabowo Subianto juga kembali menegaskan bahwa ia menyampaikan siap bekerja sama, yaitu dengan cara mengajak semua elemen bangsa, termasuk kubu Paslon 01 dan Paslon 03, untuk bersama membangun bangsa. Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Saifullah Yusuf, juga turut menyanjung Surya Paloh yang menyatakan sikap menerima hasil pemilu 2024. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni membenarkan bahwa calon presiden terpilih Prabowo Subianto bakal mendatangi kantor DPP Nasdem siang ini, Jumat 22 Maret 2024. Ia juga turut menanggapi kekecewaan para pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar karena Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menerima hasil pemilu 2024. Dikatakan Sahroni, Prabowo akan datang ke kantor Nasdem sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ketika ditanyakan apakah pendukung Anies Baswedan akan kecewa dengan kedatangan Prabowo tersebut, Sahroni memberikan responnya. Ia menuturkan bahwa itu hal yang biasa. Sebelumnya, kabar kedatangan Prabowo juga dikonfirmasi oleh Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Berdasarkan informasi yang diterima, Prabowo bakal mendatangi Nasdem Tower usai melaksanakan sholat Jumat. Namun Hermawi tidak menjelaskan detail apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan itu. Sementara itu, sebelumnya Nasdem menyatakan telah menerima hasil pemilu 2024. Nasdem juga mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Ucapan selamat itu disampaikan langsung oleh Paloh pada Rabu 20 Maret malam. Surya Paloh juga menyampaikan bahwa dirinya menghormati langkah Timnas Anies yang mengajukan gugatan terkait hasil Pilpres 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.